AC-nya. Apa Ustaz? Ya, siap. Saya izin tinggal ya. Dikesan. Ini anak ini sudah izin. Tambahin waktu bisa. Ya, tambah waktu buat Bisa ditambah lagi atau sudah? tambahin lagi bisa. Ngikut, saya ngikut. Ya, bisa. Tambah Ya, boleh. tambah. Ini temen ini sudah izin belum? Untuk berapa? Disuruh saya. Lain kali diingatkan. Ya, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu di Masjid Sholihin Muhammadiyah Tambak Segaran. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ketua Takmir. Mudah-mudahan apa yang diupayakan demi makmurnya Masjid Sholihin ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Para hadirin, materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah ngaji bareng malaikat Jibril. Judulnya kok aneh gitu loh. Ya, ngaji bareng malaikat Jibril. Itu diambil dari hadis Jibril. Yang terbiasa belajar hadis nggak heran dengan judul tadi. Karena memang ada hadis namanya hadis Jibril. Saya bacakan hadisnya panjang. Semoga panjenengan bisa nyimak dan betul-betul memahami hadis panjang ini. Setelah saya baca hadis ini, nanti kita keluarkan pelajaran-pelajarannya. 1, 2, 3 dan seterusnya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Hadis ini diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyabi, shadidu sawadis sya'ri, la yura alaihi atharus safari." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Umar bersama para sahabat duduk-duduk, sedangkan di situ ada Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyabi. Datang laki-laki yang pakaiannya putih bersih.
Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam legam. Pakaiannya putih, rambutnya hitam legam. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat dari orang ini bekas-bekas safar atau perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami nggak ada yang kenal sama orang ini. Aneh apa nggak aneh? Aneh. Harusnya kalau orang itu pakaiannya rapi, putih bersih, rambutnya hitam klemis, harusnya para sahabat kenal karena dia penduduk Madinah. Tapi anehnya pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh dan para sahabat gak kenal. Kan aneh. Kalau rambutnya klemis, pakaiannya putih bersih, para sahabat kenal, wajar, berarti kan penduduk Madinah. Paham ya? Pakaiannya putih bersih, rambutnya klemis, para sahabat gak tahu siapa orang ini. Tapi anehnya lagi, gak ada tanda-tanda bekas orang ini perjalanan jauh. Kalau zaman sekarang wajar ada hotel bisa nginap, ya kan? Zaman itu gak ada hotel. Logikanya, kalau para sahabat gak kenal sama orang ini, harusnya pakaiannya awut-awutan karena dia habis perjalanan jauh. Ini enggak, ini penduduk Madinah bukan, tapi kok pakaiannya rapi, putih bersih, rambutnya didandani, pakai minyak rapi. Para sahabat heran, siapa laki-laki itu? Gak ada yang kenal sahabat. Jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang di majelis, langsung mencari tempat yang dekat sama Rasulullah. Jalasa ilan Nabi, dia duduk mendekat ke Rasul, Rasul di depan. Ini para sahabat ngumpul. Itu orang datang ke depan Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ini orang menjandarkan dua lututnya kepada dua lututnya Nabi. Berarti dekat apa enggak ini? Dekat. Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ini orang meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya. Wa qala, kemudian orang ini ngomong, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hei Muhammad, tolong jelaskan kepada kami, kabarkan kepada kami apa itu Islam. Tambah kaget para sahabat. Iki sapa wong iki? Kok ngoko kepada Rasulullah? Berarti ngoko tak? Biasanya kan ya Rasulullah, kan gitu nggih. Ini enggak ngomong ya Rasulullah, tapi ngoko. Hei Muhammad, tolong ajari aku Islam itu apa? Kaget lagi sahabat. Sapa wong iki kok nglakoni ngene iki? Kemudian dijawab sama Nabi, al-Islamu, Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah, engkau bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan kau menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji. 5 itulah Islam. Setelah itu orang tadi berkata, sodakta, benar ucapanmu wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu, kata Umar bin Khattab, kami terheran-heran sama orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia sendiri yang tanya, dijawab Nabi, dia sendiri yang membenarkan. Faqala, orang itu tanya lagi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Dijawab sama Nabi, iman adalah antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah, wa tu'mina bil malaika, engkau beriman kepada malaikat,
wa tu'mina bi wa kutubihi, dan kitab-kitab, wa rusulihi, dan rasul-rasul, wal yaumil akhir, dan kau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itulah iman. Maka orang tadi mengatakan, "Shadaqta, benar jawabanmu wahai Muhammad." Kemudian berkata lagi, "Fa-akhbirni 'anil ihsan." Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Dijawab sama Nabi, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Tapi karena kamu gak bisa lihat Allah di dunia, maka kamu harus yakin bahwa dirimu dilihat Allah. Jadi sholat seakan-akan dilihat Allah, ibadah seakan-akan dilihat Allah, merasa dipantau Allah. Itulah ihsan. Kemudian tanya lagi, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Tolong kabarkan aku tentang kapan hari kiamat. Dijawab sama Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya aku nggak tahu, kamu juga tidak tahu. "Fa'akhbirni an amaratiha." Kalau begitu, tolong kabarkan kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Dijawab sama Nabi, tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Tanda hari kiamat adalah jika ada seorang budak, jika ada seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Ya, paham? Ciri hari kiamat itu nanti akan ada budak wanita yang melahirkan majikannya sendiri. Tafsirannya apa? Nanti, jangan dibahas dulu. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya. Dan diantara tandanya adalah nanti kalian akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, yang miskin, telanjang, para penggembala kambing, tapi mereka yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun bangunan. Miskin, penggembala kambing, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, menggembala kambing, tapi berlomba-lomba bangun bangunan megah. Setelah itu orang-orang itu berdiri pergi. Heran para sahabat ini, sopo ini berdiri terus pergi. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Umar, kamu tahu nggak siapa orang tadi itu yang takon A, B, C, D tadi itu? Tahu nggak kamu siapa dia? Dijawab sama Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, dijawab sama Nabi, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Yang datang kepadamu tadi, yang datang kepada kita tadi adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Hadis sahih, sepakat para ulama kesahihannya. Riwayat Imam Muslim, dicantumkan dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Selesai, Pak. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, ditulis ya. Sama ini ku niat belajar pun enggak sih? Kok enggak gawa tulisan, enggak gawa pulpen, enggak gawa kitab. Kalau kitab ya memang bukan kajian kitab. Baik. Pelajaran pertama, nggih.
Pelajaran pertama dari hadis yang kita baca tadi. 1. Fadlu majalisil ilm. Keutamaan bermajelis ilmu. Itu hadis menunjukkan para sahabat itu senang dekat sama Rasul, suka menuntut ilmu dari Rasul. Sehingga pelajaran pertama adalah keutamaan bermajelis ilmu. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berangkat dari rumahnya pergi mencari ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mugi-mugi panjenengan termasuk. Kita datang dari rumah, datang ke Masjid Sholihin Tambak Segaran, tujuannya cari ilmu, bukan karena yang lain. Sama lihat di luar ada orang bawa motor, ada yang ke pasar, ada yang ke mana cari duit. Kita dikumpulkan karena Allah. Berapa banyak hari ini orang dikumpulkan Allah, tapi dikumpulkan di tempat-tempat lain. Tapi panjenengan detik ini dikumpulkan Allah di tempat majalisul ilm. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini termasuk orang yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini membawa semangat pembaharuan, tajdid. Syekhul Islam mengatakan rahimahullah, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa yang tidak memasuki taman surga di dunia, dia tidak bisa memasukinya di akhirat. Kata beliau, taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Ya, barang siapa ingin masuk ke taman surga yang ada di akhirat, harus terbiasa masuk taman surga di dunia. Dan taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, singgahlah. Para sahabat heran, loh, kita kan masih di dunia. Tapi kenapa Nabi kok ngomong kalau kalian melewati taman surga mampirlah, singgahlah? Para sahabat gak paham. Tanya, "Ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah?" Yang dimaksud taman surga itu nopo ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, khalaqudz dzikir ay majalisul ilm. Khalaqudz dzikir, majelis ilmu. Itulah taman surga. Semoga kita yang berkumpul di taman surga yang ada di dunia ini nanti dikumpulkan Allah di taman surga yang ada di akhirat. Gitu ya. Dan ilmu itu penting, Pak. Saya itu seneng nek ana wong gelem ngaji itu seneng, Pak. Ilmu itu qabla kulli syai'. Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perbuatan dan ucapan. Makanya saya mau tanya kepada panjenengan, Al-Quran pertama kali ayat yang turun bunyinya apa? Iqra artinya apa, Pak? Baca. Bukan sholatlah. Ayat yang pertama kali turun dari langit kepada Rasulullah bukan sembahlah Allah, bukan tauhidkan Allah, bukan. Karena bagaimana cara mentauhidkan kalau nggak punya ilmunya? Makanya ayat pertama kali turun tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah mengajari ilmu kepada manusia. Jadi ayat-ayat yang pertama kali turun tentang apa? Bukan sholat, bukan jihad, bukan tauhid, bukan zakat, tapi ayat pertama kali turun tentang apa? Ilmu. Saking pentingnya ilmu. Makanya kita harus seneng ngangsu kaweruh. Mari kita makmurkan masjid, ya, masjid ini, Masjid Sholihin ini dengan menuntut ilmu dan sholat jamaah. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat. Ketika manusia kepanasan, dibangkitkan dari alam kubur, telanjang, tidak beralas kaki, semuanya digiring kepada mahsyar.
kepanasan. Hanya ada 7 golongan diberi naungan. Salah satu ciri yang diberi naungan adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya ada di masjid, kecantol di masjid, suka ke masjid, rindu dengan masjid. Nah, mungkin-mungkin panjenengan termasuk di dalamnya. Itu pelajaran pertama, Pak, dari hadis tadi itu loh. Pentingnya bermajlis ilmu, karena hadis tadi menggambarkan Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat. Berarti para sahabat datang nimba ilmu dari Rasulullah. Pelajaran nomor 2, yambahi an yakunal muallim wal muta'allim hasanul hay'a atau hasanal hay'a. Sudah selayaknya, sepatutnya seorang guru dan seorang santri, seorang murid memiliki hasanul hay'ah, memiliki penampilan yang rapi dan indah. Oh, ini diambil dari mana? Pelajaran nomor 2, hendaklah orang yang menghadiri majelis ilmu berpenampilan sebagus mungkin, serapi mungkin. Pertanyaan saya, dari mana hadis tadi yang menunjukkan itu? Jibril itu ingin ngajari sahabat. Ngene loh carane nuntut ilmu itu. Kalau bisa pakainya putih. Kebetulan saya nggak pakai baju putih tadi. Lupa kalau materinya ini. Biasanya kalau materi ini pakai putih. Itu baju yang disenangi Nabi, putih. Terus rambutnya apa tadi? Hitam, berarti nggak acak-acakan. Berarti rapi, begitu loh. Harus penampilan sebagus mungkin. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika masuk masjid. Pelajaran nomor 3, bayan adab tulabil ilmi fil julus. Keterangan seputar adab-adab duduknya seorang penuntut ilmu. 1, usahakan cari tempat yang di depan. Betul apa enggak? Dekat sama guru. Kan gitu tadi. Terus suka bertanya. Jadi Jibril itu ngajari sahabat maca itu ngembok. Ngerti ngembok? Pura-pura jadi manusia. Tujuannya untuk seandainya Jibril bawa fisiknya yang asli, yo lari kabeh wong-wong wedi. Malaikat Jibril itu punya apa? Sayap menutupi afak. Rasulullah pernah ditampakkan Jibril dengan fisik yang sesungguhnya. Itu antara bumi dan langit. Terus sayapnya terbentang menutupi ufuk. Nah, malaikat Jibril gak mungkin datang membawa fisik aslinya. Oke. Nah, penuntut ilmu itu yang datang menuntut ilmu ada 3 macam. Ini masih pelajaran nomor berapa tadi? 3. Penuntut ilmu yang datang ke majelis ilmu itu ada 3 macam. Kira-kira sampai nomor berapa ini? Diterangkan dalam hadis Nabi, Rasulullah pernah bersama sahabat kayak gini nih. Terus ada 3 orang. Orang yang pertama datang langsung mencari tempat yang depan. Orang yang nomor 2 datang tapi malu-malu, cari tempat yang paling pojok. Saya kalau ngomong khawatir tersinggung. Yang paling pojok di atas tadi. Tapi kalau ini enggak, ini kan ya karena nggak muat aja. Ada yang cari tempat yang paling belakang, malu-malu, takut ditanyai, nggak enak gitu. Yang nomor 3 datang tapi berpaling, nggak serius ngobrol. Setelah selesai orang-orang buyar, ada beberapa sahabat, Rasul berkata, maukah kalian saya tunjukkan 3 macam orang yang hadir di majelis ilmu? Yang pertama, man awa ilallah fa'awahullah. Orang yang model pertama adalah orang yang datang mencari naungan Allah di depan, dekat sama pemateri. Fa'awahullah, Allah pun memberikan naungan pada dia, beri naungan pada hari kiamat. Yang nomor 2, orang yang datang tapi malu-malu, maka Allah pun malu-malu sama dia, ngasih ilmunya.
Malu itu Pak sifat terpuji. Kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Tapi ada satu malu yang jelek. Satu ini, malu yang jelek. Malu itu bagus. Kalau sampai punya anak pemalu, bersyukurlah. Ada orang datang ke Rasul, ya Rasulullah gimana adikku ini pemalu, sungkanan jadi orang. Kata Rasulullah, loh jangan dimarahi, sifat malu itu bagus. Cuma ada sifat malu yang jelek, itu malu dalam menuntut ilmu. Ustadz saya itu pengen belajar Ustadz, saya belum bisa baca Quran, saya ingin ikut TPA di Masjid Solihin, malu Ustadz, sing arek cilik-cilik kabeh. Nah, ini yang nggak boleh. Malu dalam menuntut ilmu mboten angsal. Bisa dipahami nggih? Kata Rasulullah kata para ulama ada dua orang yang nggak bisa dapat ilmu. Mutakabbir wa mustahyi. Orang sombong dan pemalu. Dua-duanya nggak bisa dapat ilmu. Sombong iku nguminter, malu itu karena minder. Lah, dalam menuntut ilmu jangan nguminter, jangan minder, biasa saja. Paham nggih? Nah, itu tanamkan ke anak-anak sampean. Ya, jangan sombong, jangan apa? Dalam menuntut ilmu. Tapi kalau selain menuntut ilmu, malu itu bagus. Yang penting jangan malu-maluin ya. Yang nomor 3 kata Rasulullah, adapun orang nomor 3 datang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Nah, insya Allah yang hadir di sini masuk yang pertama. Datang serius dengarkan. Terus pelajaran nomor berapa sekarang? 4. Fassara an-nabiyyu al-islama bil a'mal adh-dhahirah. Rasulullah menafsiri Islam dengan amalia yang nampak. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nampak, salat, zakat, puasa, haji. Paham enggak maksud saya? Berarti dalam hadis tadi Rasulullah mentafsiri al-Islam dengan amalan-amalan yang nampak. Dimulai dari apa? Syahadat. Dan syahadat kita itu kan 2. Makanya syahadatain, kayak yang tertulis di atas kita ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita punya 2 syahadat. Betul? Asyhadu alla ilaha illallah harus tauhidnya benar. Gak boleh ada kesyirikan. Itu makna ya Haji Ahmad Dahlan ketika buat lambang asyhadu alla ilaha illallah, maksudnya tauhidmu harus benar. Tapi ingat ada lagi yang kedua, apa itu? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya apa? Ibadahmu harus nyuntur Rasulullah. Itu maknanya. Makanya ditaruh di depan oleh Rasulullah. Ketika ditanya apa Islam itu, ditaruh di depan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah artinya tauhidnya harus benar, gak boleh kemasukan kesyirikan, takhayul gak boleh, khurafat gak boleh. Dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus sesuai tuntunan Nabi. Ditaruh di depan artinya apa? Kenapa kok ditaruh di depan? Salatmu, zakatmu, puasamu, hajimu batal kalau pertamanya ini salah. Jelas? Makanya tauhidnya harus benar, lurus, pojok nang dukun, jaluk nang Allah Subhanahu wa taala. Kedua, harus ibadahmu sesuai tuntunan Rasulullah. Kalau 2 itu dipegang, salatmu diterima, zakatmu diterima, terus apa tadi? Puasamu diterima dan hajimu diterima. Itu maksudnya. Dan Rasulullah menafsiri al-Islam dengan amalan-amalan yang nampak, zahir. Pelajaran yang nomor 5. Fassaran nabiyyu al-imana bil a'mal al-batinah. Kalau Islam ditafsiri Nabi amalan-amalan yang nampak, maka iman ditafsiri Nabi dengan amalan-amalan yang tidak nampak. Iman kepada Allah kan enggak, itu kan dalam apa? Dalam hati, enggak ada hal yang bisa kita. Sekarang ini ada orang, misalnya orang kafir datang ke sini bawa peci, kita tahu enggak? Enggak tahu, karena iman tempatnya di mana? Hati. Kita enggak kenal lagi, kita ngaku Islam aja, soalnya pakaiannya pakaian Islam. Karena enggak nampak, iman itu enggak nampak, tempatnya dalam hati. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, bukan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, Rasul, hari akhir,
takdir. Nah, ini namanya rukun iman. Rukun iman. Lah rukun itu apa sih, Pak? Kok sejak kecil kita, waktu kecil dulu MI selalu diajari sama Pak Guru kita, rukun Islam ada 6. Hah? Saya tadi ngomong apa? Berarti sama nggak ngantuk gitu loh. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Lah kita kan sering dengarkan rukun. Saya tak takoni sampean, rukun itu apa? Rukun itu artinya ini rukun. Apa rukun berarti? Pilar, jaga, tiang. Islam itu punya 5 rukun, artinya punya 5 pilar. Kalau pilarnya hilang, hancur, roboh. Makanya kan sholat itu tiang agama, pilar, penyangga. Kalau rukun-rukunnya hilang, hancur. Nah, sama iman pun punya pilar-pilar, dan pilarnya iman ada berapa tadi? 6. Harus diimani semua. Ini kalau saya ngaji biasanya saya perhatikan satu-satu, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah itu saya terangkan mungkin bisa 2 pertemuan. Muhammad Rasulullah bisa 3 pertemuan. Nanti sholat sendiri, zakat panjang, tapi saya kan nggak ngaji sedetail itu. Ini kita keumuman hadis ini saja. Nek ngaji jero ya harus nggawa kitab. Ini kan ngaji cetek ini. Tapi insya Allah tetap menambah ilmu. Pelajaran nomor 6. Fassara al-ihsana bil muraqabah. Rasulullah mentafsiri ihsan dengan al-muraqabah, merasa dilihat Allah. Itu tingkatan tertinggi. Jadi, Ustadz, apakah dalam Islam itu ada jenjang-jenjang? Iya, ada jenjang-jenjang. Tapi bukan makrifat hakikat apa karo? Bukan syariat, hakikat, makrifat, bukan itu. Ustadz, apakah Islam itu ada jenjang? Iya ada, tapi bukan yang itu. Islam naik apa? Iman naik apa? Ihsan. Kalau itu iya ada makrifat hakikat. Kalau sudah makrifat boleh gak sholat, itu keblinger itu. Bukan itu. Rasulullah itu orang yang paling makrifat, tapi beliau tetap sholat malam kan gitu kan, sampai bengkak kakinya. Oke, nomor berapa sekarang? 7. Ilmu sa'ati indallah. Kapan hari kiamat itu nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Jadi kita jangan ngeramal tahun sekian, nggak usah. Ya, kapan hari kiamat? Jawabannya Allahu a'lam. Jawablah seperti Nabi jawab. Wong, coba antum dengarkan nih. Yang tanya ini siapa sih? Tolong dijawab. Yang tanya ini siapa? Malaikat Jibril, malaikat paling tinggi. Dan yang ditanya ini siapa? Rasulullah, Rasul yang paling tinggi. Malaikat yang paling tinggi sama Rasul paling tinggi. Dua-duanya nggak tahu kapan hari kiamat. Makanya nih orang ngomong tahun 2000 sekian akan kiamat. Ojo digubris. Oh, Nabi kalau mereka Jibril gak ero kok, apalagi awakmu. Ya, itu harus diperhatikan ini. Jadi ilmu saati indallah. Ya, hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Cuman tetap Allah ngasih apa tadi? Tanda-tanda. Terus pelajaran nomor 8. Istihbab qauli la adri idza su'ilal alim wa lam yu'rafil ijabah, wa lam ya'rifil ijabah. Dianjurkan bagi seorang yang ditanya gak bisa jawab, maka jangan malu mengatakan apa? La adri, aku gak tahu, Allahu a'lam. Jangan malu ngomong itu. Itu Rasul ngajari kita. Saya mau tanya ya, ini kan Rasulullah, manusia paling tahu tentang Allah, betul? Manusia yang paling tahu tentang syariat Islam. Rasulullah gak gengsi di depan murid-muridnya dijawab, ditanya nggak tahu. Rasulullah gak gengsi untuk mengatakan aku nggak tahu. Rasulullah gak ngasih kode sama Jibril, ting ting, ojo takoniku, aku isi nih gak jawab. Kan Nabi gak ngono. Paham nggak maksud saya?
Bahkan Nabi di depan murid-muridnya, Nabi mengatakan, aku nggak tahu, kamu pun nggak tahu. Berarti seorang guru harus siap mengatakan kula dereng ngertos. Ojo kabeh dijawab. Harus bisa kayak gitu. Karena nggak semua orang itu memiliki semua ilmu. Harus berani guru itu mengatakan, ngapunten saya belum punya ilmu tentang itu. Harus berani. Wah, Rasulullah aja berani kok. Gak gengsi di depan murid-muridnya para sahabat. Tadi kan Umar kan ditanya, Umar, tahu nggak siapa tadi itu? Umar juga nggak tahu, dan beliau mendapat ilmu dari Nabi. Dijawab nggak tahu, yang ngomong Allahu wa rasuluhu a'lam. Didikannya Nabi langsung dipraktekkan Umar. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sekarang pertanyaan saya, kalau zaman sekarang Rasulullah sudah wafat, kita ditanya orang nggak bisa jawab, boleh nggak kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam padahal Rasulullah sudah wafat, ataukah cukup Allahu a'lam? Paham soalnya enggak? Umar ngomong gitu karena Nabi masih hidup. Saiki aku ditakoni, untuk sampai ditakoni, ada orang di situ ditanya, Pak, tahu rumahnya fulan nggak, Pak? Waduh, mas, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, maksud saya begini, kata-kata Allahu wa rasuluhu a'lam, ketika Rasulullah sudah wafat di zaman ini, kita ditanya orang, kita nggak tahu jawabannya, terus kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, apakah boleh seperti itu ataukah cukup Allahu a'lam titik? Yang pertama, yang kedua? Yakin? Salah. Jawabannya terperinci, makanya cuk susu tak jelas nih. Terperinci. Kalau pertanyaannya itu tentang syariat, boleh, meskipun Rasulullah sudah wafat, kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh, karena itu masalah syariat dan Rasul yang tahu, bukan Rasul yang ngajari kita kok. Misalnya ana wong takon aku, Ustadz, kalau kita ruku, imamnya i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita sebagai makmum kita ngucap Rabbana walakal ham, ataukah ikut sami'allahu liman hamidah baru setelah i'tidal baru Rabbana walakal ham? Tahu nggak maksudnya? Kan ada khilaf para ulama gini kan. Itu gimana, Ustaz? Nah, misalnya saya nggak tahu, terus saya ngomong, iya mas, saya belum baca-baca, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawaban saya boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Berkaitan tentang syariat yang itu kita pun diajari Nabi. Nabi tahu. Ustaz, saya itu sholat, Ustaz, tetangga saya itu kemarin nggak tahu ikut kajian di mana, sholat kok tangannya bergerak-gerak gini. Saya jawab, misalnya saya nggak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena masalah syariat. Tapi kalau masalah non syariat, masalah alam, masalah kehidupan, kita nggak boleh berkata seperti itu. Contoh, Ustaz, besok kan kita berangkat, tapi kok kayak mendung terus gini, Ustaz. Kira-kira besok hujan apa enggak, Ustaz? Terus saya jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh? Nggak boleh, karena Nabi nggak tahu kalau urusan ini. Paham nggak? Cukup Allahu a'lam. Jelas Pak? Nah, jadi ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu, itu terperinci. Ada yang boleh kalau berkaitan sama apa tadi? Syariat, dan ada yang tidak boleh. Kembali ke materi. Sekarang pelajaran nomor berapa? 6. Nah, ini juga penting. Sebelum saya lanjutkan nomor 9, khuturatul fatwa bidunil ilm, bahaya berfatwa tanpa ilmu. Makanya Nabi kan ngajari kita, kalau jawab, kalau nggak tahu jangan dipaksa, jangan malu, khawatir engko, wah ustadz gak pinter ini, khawatir diwarangono akhirnya maksa jawaban. Makanya Nabi ngajari, kalau nggak bisa ngomong Allahu a'lam.
Seperti yang diajarkan Umar tadi, Allahu a'lam. Karena berfatwa tanpa ilmu berbahaya. Saya kasih contoh. Berfatwa tanpa ilmu berbahaya. Berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang yang berfatwa. Ada orang membunuh 99 nyawa. Masih ingat nggak? Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ada orang membunuh 99 nyawa, pengen taubat, datang ke ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Lafadznya itu ahli ibadah, abid. Apakah orang ini bisa taubat membunuh 99 nyawa? Dijawab, oh nggak bisa. Nggak bisa taubat. Sudah pasti masuk neraka kalau nggak bisa taubat toh. Akhirnya wong iki mikir, aku ini pengen apik kok gak oleh. Ya percuma aku dadi wong apik, wis mesisan dadi wong jelek pisan, pateni pisan. Berapa? Tapi hati kecilnya ini mosok aku gak oleh tobat. Wong Allah itu Tawwabur Rahim, ya kan? Akhirnya dia datang ke ahli ilmu. Kan gitu kan? Katanya, kamu masih bisa tobat, tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri baik, sembah Allah bersama orang-orang baik. Singkat kata, berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh si pemberi fatwa. Ini contohnya hadis sahih. Dan berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh orang yang diberi fatwa. Kebalikannya. Kalau tadi kan bisa membunuh pemberi fatwa. Dan berfatwa tanpa ilmu bisa membunuh yang diberi fatwa. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki terluka parah. Terus malam hari dia mimpi basah. Kalau mimpi basah harus apa? Harus mandi besar, janabat. Bisa dipahami ya? Maka dia tanya ke orang-orang, ya apa ini? Aku mandi janabat, padahal apa aku gerges kabeh loro kabeh awakku iki. Jarine wong-wong lho, aduh so. Wong nek kena jinabat, baik itu jima maupun keluar mani karena mimpi basah, harus mandi besar. Gak diterima sholatmu nek awakmu gak sholat. Nek gak apa? Gak janabat, mandi, harus mandi. Akhirnya luka parah loh pada orang ini. Dia mandi, habis mandi wafat. Hal ini kedengaran Rasulullah, marah. Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Makanya kalau nggak bisa ya jawab Allahu a'lam. Enak kok Islam itu. Ojo dimaksa-maksa. Nggak bisa ya dijawab Allahu a'lam. Pelajaran nomor pinten? 9. Gimana? 9 ya? Kok ada yang ngomong 10? Wong ini kok khilaf pendapat itu loh. Masalah penomoran kok perbedaan pendapat. Nomor 9 ya. Dzikru ba'dil alamatis sa'ah. Di hadis tadi dicantumkan tanda-tanda akhir zaman, hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat dijelaskan tadi akan muncul budak wanita yang melahirkan majikannya sendiri. Ini banyak tafsir. Tafsir yang pertama, nanti menjelang hari kiamat banyak anak durhaka. Budak wanita melahirkan majikannya. Jadi ada ibu punya anak, anaknya ini memperlakukan ibunya sebagai budak. Bisa dipahami? Dipecuti, dilokno, nggak digaji, suruh kerja. Ini kinaya, ini tafsiran pertama, kinaya. Ini sindiran, artinya nanti akhir zaman tuh banyak anak yang memperlakukan ibunya seperti budak, sehingga dikatakan budak melahirkan tuannya, majikannya. Itu tafsiran pertama. Munculnya anak-anak durhaka di akhir zaman. Tafsiran yang kedua, nanti menjelang hari kiamat Islam akan jaya dan menaklukkan negeri-negeri dan punya budak-budak banyak. Dan hukum budak itu masih berlaku sampai hari kiamat. Setujulah yang setuju, tidak setujulah yang tidak setuju. Ya. Budak itu syariat Islam akan ada sampai hari kiamat. Saya jelaskan biar gak bingung, karena saya tahu sampean kayaknya bingung. Banyak orang-orang Islam yang mengingkari syariat perbudakan. Perbudakan itu ada.
Kalau ada orang Nasrani, ada orang non-Muslim menyerang karena Islam membolehkan perbudakan, tolong dijawab. Begini jawabnya. Ketika Rasulullah SAW itu diutus dari Rasul, atau ketika lahir, seluruh umat di muka bumi ada perbudakan. Jelas sampai sini? Romawi ada, Persia ada, Cina ada, Hindia. Zaman itu ada perbudakan. Makanya Islam muncul itu dalam kondisi di seluruh penjuru dunia ada apa? Ada perbudakan. Maka Islam datang tidak menghapus, tapi apa? Mengatur. Budak nggak boleh dikasih pekerjaan yang berat-berat. Bahkan di dalam Islam banyak kafarat yang mana kafarat itu harus memerdekakan budak. Itu dalam upaya Rasulullah untuk menghilangkan atau mengatur. Paham nggak maksudnya? Contoh, sampean kalau sumpah, saya bersumpah melakukan ini dan itu, ternyata cidro, ngerti cidro? Nggak dilakukan sumpahnya tadi itu, harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya adalah it'am asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Itu kan upaya Nabi untuk apa? Supaya orang nggak jadi apa? Budak. Karena pada waktu itu katakan ke mereka bahwa di dalam Injil ada perbudakan. Ada benda? Nabi Sulaiman, David, Nabi siapa David itu? Nabi Daud punya banyak apa? Budak. Jadi kalau mereka menyerang kita dari segi perbudakan, mereka nggak ngajak, karena di syarat mereka ada apa? Ada perbudakan. Dan lebih bahaya mereka. Jadi kalau ada orang menghantar perbudakan itu dihapus, bukan perbudakan di era modern ini dihapus, bukan lama Pak, baru kemarin Pak. Ketika bangsa-bangsa Eropa menginjakkan kakinya ke mana? Amerika, terjadilah perbudakan besar-besaran di situ. Baca sejarah, ya kan? Disuruh kerja di apa? Di kebun-kebun teh, seperti yang Belanda melakukan apa jenis Pak? Rodi ya, Rodi Jepang, Romus ada. Meskipun mereka nggak mau menamainya apa dengan apa? Perbudakan. Lah Islam mengatur. Akan tetap ada jika syaratnya terpenuhi. Misalnya ada orang kalah perang maka dijadikan budak. Kalau Islam dimerdekakan. Dan tafsiran ini, tafsir yang nomor berapa ini? Nomor 2. Nanti akhir zaman Islam akan tegak kembali, akan menaklukkan negeri-negeri dan akan ada perbudakan lagi. Nah, kalau mereka nggak mau masuk Islam jadi budak. Kan kalau sudah masuk Islam diperintahkan Nabi itu apa? Fatahriru raqabah, merdekakanlah budak mukminah yang beriman. Nah gitu. Karena itu adalah akibat kekafirannya. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam diperintahkan Nabi untuk dibebaskan. Dan itu akan terjadi lagi. Ya, Imam Mahdi akan menguasai dunia lagi. Nabi Isa akan turun. Tapi insya Allah yang membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, insya Allah bukan Imam Mahdi, tapi kita yang membebaskan. Harus gitu. Jangan sekarang umat ini selalu ditambah Imam Mahdi datang, Imam Mahdi datang. Akhirnya nggak berjuang, isturuain nunggu Imam Mahdi. Jangan diomongi gitu terus. Tapi umat ini kita ajari untuk bangkit. Paham nggak maksud saya? Sehingga jangan nunggu Imam Mahdi, kita yang membangkitkan, kita yang akan merebut. Gitu. Dulu tentara salib itu menguasai Baitul Maqdis ratusan tahun, Pak. Nggak ada ulama zaman itu. Sudah itu tunggu Imam Mahdi aja. Nggak ada ulama ngomong ngono. Mendidik umat sampai lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Kan gitu. Itu pada ratusan tahun. Lah ini Israel baru menguasai Palestina 1948. 48 sampai sekarang berapa tahun? Matematikamu itu kok suwe ngono. 48 sampai sekarang berapa tahun? Hah? 72. Itu sudah kayak lemes. Setiap dai ngomongnya Imam Mahdi terus sekarang ini. Zaman sekarang kalau dikit-dikit Imam Mahdi itu tanda Anda putus asa. Anda suudzon kepada umat ini untuk tidak bangkit lagi sampai nunggu apa? Imam. Harusnya jangan ngomong gitu. Kita kuatkan akidah umat, kita ajari dakwah, kita ajari Islam yang benar sehingga kita yang membebaskannya. Adapun Imam Mahdi ada episodenya sendiri nanti akhir zaman. Itu maksud saya. Jadi jangan diri bobokkan dengan selalu kita sampaikan hadis-hadis akhir zaman. Akhirnya umatnya nunggu Imam Mahdi lah. Ngono akhirnya engko. Paham nggak maksud saya?
Itu maksud saya ya. Nomor berapa ini? Sudah adzan belum? Tuh adzan dulu kalau gitu. Adzan dulu, sholat dulu, diteruskan apa terserah, saya ngikut aja. Kurang beberapa nomor, telem? Habis adzan dilanjutkan. Adzan dulu. Tinggal dikit kok. Telem? Sholat dulu. Oh, saya ngikut aja, Pak. Allah